Mungkin babi hutan marah Babi hutan. karena mereka lagi apa mau prasmanan, apa lagi mau kondangan, tiba-tiba geruduk gitu. Sini udah ada tomat bang, coba bayangin. Lapar. Pas yang lagi ronda gitu, wah kerona gitu mangnya. Ronda kieu. Hah? Gaple Maksudnya nyiksikan kol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam ini kita akan kembali ngobrolin seri tentang menolong, evakuasi. Katakanlah evakuasi. Oke, teman-teman, sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini ruangan baru di tempat kita dekat base camp di ruang genset. Ruang genset ini gudang genset juga untuk menaruh alat-alat. Di samping kita ada kentang hasil tani kemarin ya. Untuk wilayah Cipanas, Cianjur yang mau kentang, beli kentang. Masih fresh. Silakan hubungi. Ada yang IG. grade A, grade B, grade C, grade AL. Kalau AL itu 1 kilonya kurang lebih 4 kentang. Ada grade A, grade B itu ada yang isi 5, isi 7, isi 9 lah kayak gitu-gitu ya. Boleh nantilah nomornya dicek di IG-nya, di follow aja Maleber Camp. Di situ ada nomornya, cari infonya di situ. Sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, and share. Gitulah. Kita lagi semangatnya lagi nih, Man. Sugan. Oke, teman-teman. Malam ini kita akan ngobrolin tentang evakuasi. Evakuasi lah, ngarah gampang sih. Jadi kejadian ini kejadian yang tidak sengaja, evakuasi 5 orang pendaki Ya, yang turun dari Gunung Gede Pangrango. tahu lah dia ya. Itu ya dari Pangrango lah gitu ya, dari Pangrango melewati jalur Geger Bentang. Kejadiannya tahun 16 dan ini melibatkan kita berdua lagi tidur nyenyak gitu ya. Di tempat tersebut. Ya. Jadi gini teman-teman, saya awali ya. Kalau dulu. Mana cainan ya? Ya. Oke, siap. Teman-teman, jadi kejadiannya waktu itu 2016. Kalau malamnya saya lupa Itu tuh malam Jumat mah. Malam Jumat. Hari Jumat Malam mau ke malam Sabtu gitu. Karena kalau nggak salah kita itu habis event waktu Iya. itu ya. Jadi iya benar, hari Jumat Mau ke malam Sabtu. Jadi kita berangkat ke hutannya terus hari Sabtunya saya ingat betul. Sabtu dini hari. Iya, Sabtu Oke. dini hari. Hari Jumat itu kita benar habis event di Bogor. Kita pulangnya sekitar jam sampai rumah saya itu sekitar jam 10 jam 11. Nah, karena dia mau pulang ke Maleber udah kemalaman, dia tidur di tempat saya. Iya. Di rumah saya. Nah, sekitar jam 12-an karena saya ingat baru depan tidur kalau dia udah bunyi. Kebiasaan dia sudah tidur di kasur, nggak mau di kursi gitu, di kursi di ruang tamu saya. Sekitar jam 12-an itu telepon saya bunyi. Kebiasaan saya kalau jam segitu udah nelpon, ada yang nelpon itu malas ngangkat. Tapi ini bunyi terus ya. Ketika dilihat nomornya ada sih nomor temen gitu. Cuman dia yang jarang nelpon. Jadi kan bertanya-tanya ayah naon gitu kan. Maksudnya temen yang jarang nelpon, dia nelpon terus-terusan. Kita jadi kan bertanya-tanya janjian penting atau dia butuh bantuan atau apa gitu kan. Bener aja. Dia ini ketua pemuda lah, telepon, Mang katanya ada kejadian kita ada pendaki nyasar bahasanya gitu Ya. Ada pendaki nyasar, tapi masih ada 2 orang, tapi masih ada 3 orang temennya yang belum turun, gitu kan. Sedangkan jalur tersebut memang bukan jalur pendakian. Iya. Mungkin si teman saya ini kenapa menghubungi saya, dia yang kenal ke saya sering main di Cibodas gitu. Kebetulan dia tidur di tempat saya gitu kan. Saya bangunin lah maghrib,
ya nelfon, ada yang nelfon, ini begini sambil malas-malas gitu ya. Aduh, jam sakieu baru datang gitu kan. Ya udah akhirnya kita berangkat ke sana. Perjalanan ke sana pun bukan sesuatu yang menyenangkan, tiris. Karena satu dingin, tiris, yang keduanya melewati tempat sepi, hutan pinus sama perkebunan gitu kan. Yang ya pokoknya kalau lewat situ kita malu. Sampailah kita di sana. Ternyata memang betul ada 5 orang pendaki yang mengaku turun dari Pangrango itu baru turun 2 orang dan kebetulan nyasarnya ke kampung itu ya. Iya. Aduh, ya cerita sona lucunya. Kenapa sih evakuasi kita itu selalu lucu? Bukan dibuat-buat, karena memang buat kita kejadiannya selalu ada yang lucunya gitu, entahlah gitu. Mungkin sudah ditakdirkan begitu. Jadi waktu itu memang saya tidur di tempat Mang Indra jam 12 malam. Dia bangunin, Mang, evakuasi naon jam sakieu gitu. Jam segini mau ngevakuasi siapa kan gitu. Ini ada telepon dari ketua pemuda di kampung bawah. Ada orang nyasar gitu. Ceritanya nyasar lah. Nyasar, mereka simpulnya nyasar. Udahlah, kita berangkat ke bawah gitu. Pas di bawah ternyata ada cerita yang kita kaget gitu. Jadi kejadiannya si pemuda di situ kan lagi gadang. Ya, ronda lah. Ronda ya. Karena di situ kan antara pos ronda dengan kebun itu sejajar gitu. Di bawah banget gitu. Ya, agak di bawah posisi kebun. Itu si pendaki itu asalnya mau digebukin. Mau digebukin karena pas yang lagi ronda gitu. Wah, kerona gitu mangnya. Ronda gitu. Gaple maksudnya iksikan engkol gitu. Lagi gaple gitu ya, main gaple. Biasalah di pos ronda. Tiba-tiba di arah kebun salah satu warga itu ada kayak lampu-lampu gitulah. Kayak cahaya lah gitu ya. Orang kayak kita, misalkan orang kampung kita gitu. Kalau ada yang gitu, wah maling. Ya. Karena dia ada di kebun posisinya. Jam segitu gitu. Juga. Jam segitu gitu. Langsung lah lari, ada yang bawa golok apa gitu. Lari. Nah. Tapi pas sampai ke kebun, itu kebunnya kebun tomat. Jadi si pendaki itu yang nyasar itu di sini udah ada tomat bang. Coba bayangin. Lapar. Tomat gitu kan sangkanya maling, tapi si ketua pemudanya kan dia sering main sama kita lah di alam, dia tahu. Tapi setelannya. Jangan. Kita lihat dulu dia bawa keril gitu. Ini bukan maling, Mas. Periksa dulu kerilnya, periksa. Takut itu tomat kan gitu. Pas dibuka, karena tomat lagi mahal. Iya, lagi mahal gitu. Pas dibuka, bukanlah, memang mereka kelaparan. Pas datang kayak gitu, salah satu pemuda, wah udah ini mah maling cina gitu. Jangan, kita bawa aja ke bawah. Udah pada lemes, di bawah itu udah pada lemes, Mang. Ada lemes, nah salah pos ronda lah ya. Mang Indra lah salah satu yang menggendong yang lemes itu. Kalau saya bawa kerilnya. Karena orangnya laki-laki waktu itu. Mang gendong, dia badannya kan gede. Saya bawa kerilnya kan gitu. Bawalah ke bawah gitu. Pas di bawah selang setengah jam lah nih. Mereka dikasih makan apa nggak jadi dipukulinnya mah gitu. Mereka itu mengaku naik Pangrango. Lewatnya itu nggak tahu bukan lewat Cibodas, bukan lewat Gunung Putri, tapi lewat entah jalur yang mana. Tapi masuk nyasarnya ke situ. Legal lah itu. Nah, mereka itu berlima gitu. Berlima ini terus ditanya, terus yang 3 lagi kemana gitu? Nggak tahu gitu. Jadi pas mereka jalan di atas Legok Baba. Ada tempat latihan armetnya di situ. Kebon Pulus di situ. Dikejar anjing, dikejar bagong, dikejar babi hutan. Babi hutan, bubar gitu. Bubar. Ya setelah di situ yang 2 mah turun nyampe ke kampung, yang 3 nggak tahu ada di mana gitu. Nah setelah ngedengar penjelasan dari ini RT keluar kampung ngumpul. Jadi kira-kira ada
kita 15 orang, kalau nggak salah ya 15 orang. 15 itu kita bergerak mencari yang 3 orang. Ya. Ikut si inilah gitu. pendaki ini nggak ikut karena pertimbangan kita satu, daerahnya sangat kita kenal. Ya. Masyarakat sudah kenal banget. Keduanya si pendaki ini ngesleles lah emang. Udah lemes. Ya, udah lemes lah. Udah lemes. Jadi mereka nggak ikut naik lagi ke atas. Nah, kita lah sama masyarakat yang naik ke atas gitu. Nah, di atas ketika sampai lokasi yang diperkirakan mereka terpisah, itu ada kejadian lucu lagi. Ada kejadian lucu lagi gitu. Biar dia cerita lah. Jadi berangkat nih 15 orang nih, berangkat gitu 15 orang. Kita ngelewatin tomat juga ke situ karena arahnya ke situ. Tomat, cengek gitu. Karena pikirannya waktu itu kenapa kita belum jadi petani ilegal waktu itu, Mang. Cuman Mang cengek Ya, maju langsung gitu, masuk ke hutan lah, hutan di area Legok Baba. Pas kita mau naik ke atas nih, pas Legok Baba kita ke atas, kita di situ juga diserang bagong babi hutan. Wow, bubar. Jadi kita bubar, ada yang ke utara, selatan, barat, timur, barat daya, barat laut, pokoknya bubar lah dari situ. Kalau saya kebetulan lari agak kenceng waktu itu, sampailah ke kuburan. Ya, kuburan yang bawah, itu. Di situ saya berhenti. Wah, pada kemana? Ternyata kan banyak lagi ke situ. Pas ketemu semua di situ gitu, kita ngerencanain lagi. Itu mah babi, iya tahu babi, tapi kan kejar. Itu mah babi, cina tenang, bukan masalah tenang. Ya tenang, tapi kan semua bubar. Udah lah gitu kita. Padahal babinya belum tentu mau nyeruduk ya. Nggak tahu. Yang Padahal saya pikirkan saya kenal sebenarnya dia mau menyapa, tapi kan wojok gini. Udah lah ya. Di situ ngobrol lagi kata Pak RT, udah kita jalan lagi. Itu babi ya, hutan. tapi sambil rada. Itu kan rada gitu jalan. Nah, pas di atasnya Legok Baba itu kan ada kebun pulus. Jadi masyarakat itu bilangnya itu adalah pulus mati lah gitu. Nah di situ ada orang, 2 orang di situ lagi duduk. Nah masyarakat itu bukan nggak mau nolong, tapi mereka tahu kalau masuk ke situ pasti gugut terus gitu. Jadi jelatang teman-teman tahu kan? Yang pulus itu kan ada beberapa macam, ada yang pohon, ada yang kayak daun kencur mah. Jadi posisinya yang itu di bawah nggak kelihatan. Gitu. Nah, jadi beres itu diteriakin lah, woi. Wah, mereka semangat gitu, keluarlah mereka. Tapi pas keluar kita juga jadi nggak berani megang. Iya. Karena pas dinular. Kalau kamu sehat? Iya, saya kehilangan teman cina gitu. Teman kamu yang 2 sudah di bawah kan kata Pak RT. Terus kamu ngapain di sini? Tadi kejar babi kata dia. Nah, kita nanyain yang satu lagi. Di dalam hati saya, sarua nih kejar babi. Nah, tinggal yang 1 orang lagi. Ternyata panggil. Nggak jauh lah jaraknya gitu. Mereka juga bubar karena dikejar si babi hutan itu. Pas kita teriak-teriak, ada yang nyaut di bawah. Gitu, langsung kita samperin. Dan alhamdulillah sebenarnya mereka tidak ada luka, tidak apa, nggak ada gitu. Hanya gugut. Itu luka. Yang merah. Semakin digaruk kan begitu mah semakin parah kan. Yang satu sih yang ketemu yang 1 orang ini agak lemes lah ya. Ya agak lemes gitu. Karena logistik mereka benar-benar habis mah. Ya wajar lah mereka menyerang tomat gitu. Nah, waktu itu yang saya ambil tetap tasnya gitu. Saya nggak mau orangnya waktu itu, Mang. Karena saya ngantuk habis kegiatan gitu. Dan saya juga nggak ikut gendong lagi. Daripada saya nanti nyuksruk lagi gitu. Ya udah saya selamatin tasnya aja. Nah, sampai ke bawah. Terus ditanya lagi warga udah ngumpul segala macam, ditanya kalian dari mana, di Jakarta, kalian naik lewat mana, lewat turunnya kenapa ke sini, ya namanya juga nyasar gitu kan. Sambil kita berusaha ngobatin si yang 2 ini gatal, jadi diobatinnya pakai daun pohon hutan gosok gitu. Ada warga yang nebang pohon pisang segala macam katanya, tapi merah banget gitu. Itu ada di Pulus Matih mereka itu gitu.
Nah itu yang nggak tahu si babinya itu kawan saya itu si babi nggak tahu kemana setelah nyuruduk hilang aja gitu. Ya itulah setelah itu ditanya-tanya teman-teman mereka pendaki dari Jakarta nyasar ke situ untuk menghubungi keluarganya juga HP udah habis. Gini aja, sekarang kalian masih punya uang? Masih. Uang mereka punya. Masih. Ini sudah hampir menjelang pagi gitu kan, sekitar jam 3:30-4 waktu itu kayaknya. Karena transportasi dari sini ke depan itu nggak ada, jam segini ojek nggak ada gitu kan. Kalian istirahat aja dulu di sini, paginya baru nanti ke arah jalan raya gitu kan. Nah, setelah dari situ kalian bisa pulang. Gitu. Waktu itu cowok semua ya Mang. Tapi sebel, ada yang sebelnya. Antara yang 3 orang ketemu yang 2 orang nangis. Kayak pertemuan apa gitu, kamu untung selamat ya, sama gayanya kayak yang iya larinya nyasar kayak gitu, pas ketemu kamu untung. Tapi Mang wajar kalau di daerah situ memang masih hutan banget, walaupun ke masyarakat itu ada sekiloan ya itu ada sekiloan ya dari batas itu sebetulnya udah batas hutan. Tapi udah pas kita monitoring pohon itu batasnya. Itu kita kan agak di atasnya lagi kan. Nah, itulah di sekitaran kebun kulus dan jelatang lah teman-teman cari dan itu nangis tanam cowok. Ya wajar lah. Itu waktu itu saya jadi maksudnya ini orang ngapain gitu maksudnya jam segini bergerak, padahal mereka turunnya itu kata mereka itu siang loh Mang. Tapi dari situ Mang, dari pengakuan itu ada celah buat kita marah ya, sedikit lah, nyentil lah gitu ya, sedikit. Satu, kesal dibangunin malam. Dua, nemuin kelakuan pendaki yang kayak gitu. Nah, ada celah buat sedikit menumpahkan kekesalan waktu itu. Jadi ya walaupun kalian anggaplah kalian udah jago, sudah mengikuti pelatihan, tahu jalur ini, tapi apapun yang kalian lakukan ini tetap salah, tetap ilegal gitu kan. Kenapa nggak kalian naik tetap lewat jalur resmi, Cibodas, Gunung Putri atau Salabitana gitu kan? Yang rugi ya kalian juga. Bisa kalian, gua juga rugi. Harusnya tidur itu jadi semalaman nggak tidur kan? Kita sampai gadang. Jadi kita tuh pulang lagi ke rumah Mang Indra tuh jam 7 lah. Jadi jam 7 pagi kita baru boro-boro nerusin tidur pulang ke rumah. Setelah disuguhin kopi sarapan lah kadarnya, alhamdulillah waktu itu suguhin sama warga gitu kan, sambil memastikan kelima orang ini naik bis aman lah, sudah aman waktu itu. Tapi pagi-pagi saya lihat tuh merah ininya nih sama pulus. Mereka duduk di sayang tuh jalan gerasak gerusuk kan semuanya itu pulus. Itu daerah ya, tempat kalau di sini ada yang sebutnya tempat latihan, tempat campnya bapak-bapak dari Armed 5 di situ di atasnya. Nah itulah teman-teman pesannya itu pesannya udah ketangkap seperti kayak kemarin. Kalau misalkan tidak mau rugi atau merugikan, naiklah ke jalur-jalur yang memang sudah disiapkan. Banyak di Cibodas, Gunung Putri, mereka jasa-jasa untuk pendakian tuh banyak. Mereka lebih ini, silakan saja lah gitu. Daripada kalian sekarang, alhamdulillah kalian selamat. Kalau misalkan di salah satu anggota kelompok kalian yang misalkan hilang atau ini kan juga yang rugi, banyak lah yang rugi. Keluarga kalian rugi, pacar kalian kehilangan. Mungkin babi hutan marah karena mereka lagi mau prasmanan, lagi mau keondangan, tiba-tiba geruduk gitu sekelompok orang, terus dia marah, bisa jadi kan. Dan gitu. Itu menurut saya kalian beruntung luar biasa, karena jalur itu ke arah Lebok Baba, yang di arah Gelebek kemarin jurang model bunga itu jurangnya tinggi-tinggi banget itu. Nggak tahu ya, kayaknya yang satu mah ini tapi kotor-kotor, cuman bukan di tebing yang tingginya bukan. Karena tebingnya kalau yang sebelah sini yang ke arah
Udah mau Si masuk ke kebun kampung Bulus ya. itu kampung itu kan tebingnya tebing apa? Tanah gembur lah gitu. Udah mau Coba ke kalau yang kebun. sebelah sana tinggi, nyangsang, mana gelebegan, susah nyarinya gitu kan. Ya itulah keberuntungan kalian masih di tangtayungan Paulus Subhanahu wa Ta'ala-nya. Untuk babi hutan, terima kasih sudah menyeruduk mereka dan mengantarkan 2 orang Menyeruduk kita juga. menyeruduk kita juga 2 orang masuk ke pemukiman warga. Pada akhirnya ya. Ya mungkin itu salah satu bantuan Ya, Mang, bantuan. dengan cara datangnya babi hutan yang 2 ini bisa sampai ke kampung. Kalau nyasar di ke arah Nublad itu gelebegan Nggak kan tahu itu. itu mah ya. Baik, ke arah Taman Safari Dewa kan itu. Ya itu. Terima kasih lah. Yalah, terima kasih buat semuanya ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita kita tentang Evakuasi yang ini, kalau ya, ini. evakuasi. Karena kita masuk hutan, Mang. Masuk hutan Gitu. jalan-jalan walaupun sedikit menyebalkan. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap positif. Jangan lupa kalau ada yang sekitaran Cipanas Cianjur, Ya. kalau mau ngambil kentang kita ada 2 ton di sini. Ini baru 4 hari panen ya? Dari panen. Oh iya. Dari panen ini. 4 hari panen. Oke, terima kasih semuanya ya. Tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.